Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Group, channel inspirasi untuk dunia usaha. Oke teman-teman, kita sekarang sedang melakukan peremajaan gergaji hebel. Nah, ini gergaji hebelnya seperti ini teman-teman ya. Itu matanya lebih besar. Ini memang fungsinya adalah untuk gergaji hebel ataupun bata ringan. Dia lebih cepat, kemudian lebih tajam dan lebih praktis untuk pemotongan lurus. Nah, oke teman-teman, kemudian pemotongan sedikit itu bisa kalau misalkan menggunakan paku, menggunakan kerat bawah atas, kemudian pukul, itu kan nggak bisa yang 3 cm ataupun 5 cm itu bisa. Nah, ini matanya jenis matanya seperti ini teman-teman ya. Ini kita coba, ini benar-benar tumpul teman-teman. Ini yang belum diasah. Dia lengket karena memang tekukannya ataupun lipatan matanya itu udah nggak ada. Ini keras sekali dan itu nyangkut teman-teman. Ini ada 2 ataupun ada 3, memang saya yang pesan semuanya beli online teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di Sumatera itu memang masih agak sulit mencarinya, itu adanya di online seperti itu. Nah, ini boleh dilihat, ini yang sudah diasah teman-teman ya. Ini yang sudah diasah, ini agak tajam tetapi masih tetap lengket kalau misalkan tidak dibengkokin untuk matanya. Nah, di bagian ujung video nanti juga ada saya akan tunjukin gimana caranya untuk membengkokkan matanya. Nah, ini ya. Nah, ini kita asam menggunakan gerinda teman-teman. Ini kita asam menggunakan merinda. Ini selang-seling teman-teman ya. Selang-seling matanya sesuai, ada sudah yang yang bentuknya itu memang sudah ada, misalkan tajam tumpul, tajam tumpul. Nah, ini kita balik. Kemudian kita balik, ini dua arah yang kita asah, berarti kita 4 kali jalur baru bisa jalan, ataupun 4 ini ya, 4 kali asah baru selesai semua. Nah, ini sudah agak tajam. Nah, ini sudah agak tajam teman-teman ya, bisa dilihat luar biasa. Ini yang sudah yang sudah diasah tadi, sudah diasah kemudian sudah dibengkokin, itu memang benar-benar luar biasa, hasilnya udah mantap lah pokoknya. Nah, adapun cara membengkokinnya seperti ini, sangat sederhana teman-teman ya. Jadi yang kita gunakan itu juga dari gergaji hebel ini sendiri. Nah, oke, kita kerat bagian atasnya sedikit saja teman-teman, itu untuk membengkokin mata gergajinya ini. Nah, coba perhatikan ya, kalau misalkan belum dibengkokin itu lengket, hasilnya itu lengket ke batu ketika dipotong seperti itu. Nah, ini cara membengkokin seperti ini teman-teman ya. Oke, nah bengkok ini juga selang-seling. Jadi lihat arah asahan matanya itu juga harus diperhatikan. Nah, ini cukup dijepit seperti ini, kemudian bahasa Indonesianya itu ditarik sedikit, yang tangan sebelah kanan menarik, kemudian yang menekan sebelah kiri. Nah, jadi dia bengkok. Jangan terlalu kenceng juga teman-teman. Kalau terlalu kenceng itu dia patah. Itu sudah ada yang patah satu, itu udah ada ompong, jadinya ompong kalau misalkan terlalu keras seperti itu. Nah, ini cukup sederhana, memang kita tidak menggunakan alat khusus, hanya menggunakan gerinda dan gergaji itu sendiri. Makanya kalau pesan itu memang baiknya 2 ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki pembengkok gergaji, itu memang lebih bagus ya, ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Tetapi kalau tidak menggunakan itu juga bisa dengan menggunakan besi tipis ataupun besi baja, itu kemudian potong sedikit bagian atasnya ataupun dipotong, tetapi tidak langsung dipotong. Nah, kemudian itu digunakan untuk menjepit matanya biar supaya bisa bengkok dengan sempurna seperti itu. Nah, ini pekerjaan memang luar biasa simpel teman-teman. Jika tidak menggunakan gergaji hebel ini, memang kendalanya itu ketika kita misalkan mau potongan kecil ataupun potongan tanggung, misalkan 1 mili aja, itu agak susah, harus kita tarah. Dan kalau kita tarah menggunakan kayu, menggunakan parang, itu hasilnya tidak lurus ketika dipasang ataupun ketika ditumburin antara hebel, itu biasanya ada yang ganjel ataupun ada yang kurang rapat seperti itu. Jadi kalau menggunakan lem, karena memang saya menggunakan lem khusus ataupun lem bata ringan, dia harus benar-benar rapat, kemudian simetris, dan pemotongannya lebih rapi. Nah, itu yang kita cari teman-teman. Kalau hanya sekedar potong, kalau untuk hebel sih memang gampang, hanya menggunakan parang ataupun menggunakan benda tajam, menggunakan siku juga bisa. Tetapi kembali lagi, itu biasanya tidak terlalu rapi ataupun tidak sempurna lah potongannya, masih ada yang gerudul-gerudul ataupun ada yang yang
timbul, tidak benar-benar rata dengan sempurna seperti itu. Nah ini kita bengkokin semua ya. Bengkokinnya pun ini 2 arah teman-teman. Kalau misalkan penggergajian ataupun penajaman itu kan 4 arah, 4 kali gitu loh, 4 kali bolak-balik. Kalau ini kan juga, kalau yang pembengkok ini hanya 2 kali karena dia kan cuman terdiri dari 2 bengkokan ke kiri, bengkokan ke kanan, udah beres, langsung dipakai, udah mantap gitu loh. Jadi usahakan memang kalau untuk hebel itu harus sering-sering diasah, karena sebentar aja paling satu lantai misalkan ukuran 4x12 satu lantai aja pemasangan itu udah tumpul, karena memang ya pikir sendiri kayu loh, batu teman-teman yang digergaji itu kan membuat tumpul, kemudian membuat bengkokan gergaji itu langsung kembali gitu. Jadi langkah baiknya memang kalau mau lebih sempurna memang sering-sering diasah, ketika tumpul sedikit diasah, ketika tumpul sedikit diasah. Ngasahnya pun sebentar teman-teman, hanya paling ya 5 menit lah, butuh 5 menit, kemudian bengkok juga ya maksimal 10 menitan lah, udah beres, sudah tajam, dan juga itu mempercepat pekerjaan ketimbang kita menggunakan benda-benda lain untuk memotong hebel. Nah oke, terima kasih yang baru bergabung di channel Al Amin Group. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan nyalakan notifikasinya agar benar-benar channel ini bermanfaat bagi orang banyak, dan juga bisa membantu para pengusaha-pengusaha kaula muda yang mungkin susah untuk mencari pekerjaan. Nah ada baiknya memang di channel ini memang saya membahas masalah di dunia usaha, terutama itu dunia usaha bata ringan, kemudian kopra putih, dan juga usaha-usaha yang lain. Nah kenapa? Karena saya sedikit menginspirasi, paling tidak teman-teman bisa terbantu gitu loh. Dan itu pun tanpa ada ilmu yang dirahasiakan, benar-benar di florin apa yang saya alami, kemudian apa yang saya lakukan itu saya buatkan benar-benar spesial. Kayak misalkan campuran bata ringan aja itu kalau orang ditanya itu biasanya nggak mau ngasih tahu. Makanya